Saya Reta Rosalyn Luis dari kelas MG 701 ingin mempresentasikan tentang mengatasi krisis hubungan industrial, analisis work-life balance, dan sistem pengajian dalam menekankan turnover karyawan. Yang pertama, kita akan membahas PT Pagar Makanan sedang mengalami dua masalah utama. Yang pertama, tingkat turnover karyawan tinggi dan kesulitan dalam merekrutmen. Yang pertama, tingkat turnover karyawan tinggi karena ketidakpuasan terhadap sistem pengajian yang bisa berarti gajinya rendah, tidak adil, dan tidak sesuai dengan beban kerja. Lalu, ada kesulitan dalam merekrutmen yang dimana reputasi perusahaan buruk di mata pencari pekerjaan dikarenakan informasi yang beredar mengenai perlakuan yang tidak baik terhadap karyawan, sistem kerja yang tidak manusiawi, serta lingkungan kerja yang tidak mendukung. Dampak dari masalah ini terhadap perusahaan yaitu keberlangsungan operasional perusahaan karena kekurangan tenaga kerja yang kompeten dapat menghambat aktivitas bisnis. Lalu ada produktivitas perusahaan karena beban kerja yang tidak seimbang hingga membuat karyawan yang tersisa menjadi lelah dan tidak termotivasi. Lalu ada citra perusahaan karena isu ketenaga kerjaan seringkali cepat menyebar di komunitas tenaga kerja dan media sosial. Lalu di sini ada total kerugian PT Pagar Makanan. Estimasi kerugiannya ini per tahun. Jadi turnovernya itu terdapat 50 karyawan serta biaya kehilangan karyawannya per orang 20 juta. Berarti 50 karyawan dikali 20 juta sama dengan 1 M per tahun. Karena masalah ini menunjukkan ketidakefektivitasan manajemen sumber daya manusia perusahaan dalam mengelola kesejahteraan karyawan dan dalam membangun employer branding. Tanpa memperbaiki perbaikan yang serius dalam sistem pengajian, lingkungan kerja, dan komunikasi internal, perusahaan akan tetap mengalami kehilangan sumber daya manusia berkualitasnya. Lalu, di sini, bagian ini ada alasan pengunduran diri karyawan. Terdapat 40% dengan alasan gaji tidak kompetitif. Alasan utamanya menunjukkan perlunya revisi sistem pengajian. Lalu ada 30% untuk work-life balance yang buruk menjadi masalah signifikan yang kedua. Biasanya ini terkaitan dengan jam kerja panjang atau tekanan kerja yang tinggi. Lalu ada lingkungan kerja dan manajemen yang menduduki posisi 15%, menunjukkan perlunya perhatian pada budaya kerja dan responsivitas pemimpin. Lalu kita memasukin topik utamanya, bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah hubungan industrial seperti yang terjadi dalam kasus ini. Terdapat 4 topik. Yang pertama, evaluasi dan perbaiki sistem pengajian, di mana breakmaker gajinya harus standar dengan industri sejenis, lalu menyesuaikan gaji dengan kinerja dan pengalaman kerja, dan transparansi dalam perhitungan upah dan tunjangan. Lalu ada penerapan work-life balance, aturan jam kerja yang harus fleksibel, sediakan cuti yang mendukung kesehatan mental, serta fasilitas kesehatan olahraga seperti kerja dan klinik, gym, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada membangun employer branding positif, di mana meningkatkan citra perusahaan melalui media sosial dan testimoni karyawan, lalu ada ikut serta dalam job fair atau program kampus, serta menciptakan budaya kerja yang inklusif dan suportif. Lalu yang keempat, meningkatkan komunikasi internal. Adakan forum diskusi rutin antara manajemen dan karyawan, lalu gunakan survei kepuasan karyawan, serta libatkan karyawan dalam mengambil keputusan kecil. Lalu di sini terdapat peran-peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang konduktif, di mana terdapat 55% manajemen dan serikat pekerja terdapat 45%. Manajemen 55% memiliki tanggung jawab lebih besar, dikarenakan menyusun kebijakan kerja yang kompensasi, membangun budaya organisasi, menyediakan fasilitas dan menciptakan sistem kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan, serta menjalin strategi jangka panjang. Lalu, serikat pekerja memberikan 45%, yang dimana melindungi hak-hak pekerja, menjadi jembatan komunikasi antara karyawan dan manajemen, menegosiasikan pekerjaan kerja bersama, serta menyesuaikan
konflik dan mendorong keadilan di tempat kerja. Dengan ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang konduktif tidak bisa dicapai hanya oleh satu pihak, tetapi juga kolaborasi antar serikat pekerja dan manajemen sangat penting agar keseimbangan pekerjaan bisnis dan kesejahteraan karyawan tetap terjaga. Rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan internasional. Ada 7. Yang pertama, PKB yang diperbarui rutin. Tingkat keberhasilannya mencapai 85%, yang dimana mengurai konflik, memperbarui kesepakatan sesuai dengan perubahan ekonomi dan hukum. Lalu yang kedua ada forum komunikasi bipartit, yang dimana tingkat keberhasilannya 80%, meningkatkan transparansi dan mempercepat penyelesaian masalah. Lalu yang ketiga ada reward dan quantity, di mana tingkat keberhasilannya mencapai 75%, meningkatkan loyalitas dan semangat kerja, serta referensi karyawan. Lalu yang keempat ada penyelesaian efektif, di mana tingkat keberhasilannya 78%, mencegah konflik terbuka, menikmatkan mogok kerja dan PHI. Lalu yang kelima, pelatihan hubungan industrial, di mana tingkat keberhasilannya mencapai 70%, meningkatkan kapasitas SDM dan pemahaman hukum ketidakkenargaan. Lalu ada keenam, audit internal dan survei kepuasan karyawan, di mana tingkat keberhasilannya mencapai 73%, mengidentifikasi area perbaikan dan kinerja karyawan. Lalu ada yang terakhir, kebijakan work-life balance, di mana tingkat keberhasilannya mencapai 77%, menurunkan burnout, menarik talenta muda, dan mencapai produktivitas. Dari semua rekomendasi tadi, kebijakan dengan keberhasilan paling tinggi biasanya itu bersifat praktif dan partisipatif, seperti PKB dan forum biparit. Sementara kebijakan seperti pelatihan atau survei, meskipun penting, hasilnya tetap bersifat jangka menengah hingga panjang. Kombinasi berbagai kebijakan secara konsisten dan terintegrasi akan menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan harmonis. Kesimpulan dari semua yang saya jelaskan tadi, diambil kesimpulan bahwa hubungan industrial yang harmonis hanya dapat tercipta melalui kolaborasi aktif antara serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan kebijakan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan, seperti pembaruan PKB, forum komunikasi bipartit, serta program reward dan work-life balance. Karena faktor utama yang mendorong pengunduran diri karyawan adalah gaji yang tidak kompetitif dan buruknya keseimbangan kerja dan kehidupan. Sekian presentasi saya, semoga dapat diterima dan dipahami. Terima kasih.